Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri Gus. Nama kami Nurul Aini dari Jakarta. Kami mengikuti Tausiah Gus kurang lebih 3 tahun yang lalu. Namun hal ini ada ceritanya sebenarnya. Pertama-tama kami mimpi dengan Rasulullah. Kemudian kami berdialog dengan beliau. Kami bertanya, ya Rasul, mengapa waktu saya ibadah haji tahun 94 kok di situ kami itu sedang sholat subuh, saat itu kami sedang sujud, itu melihat di Ka'bah itu tidak ada sama sekali orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Abi, karena beberapa kali ibu-ibu gelisah semuanya. Ibu-ibu kok enggak ada yang mewakili begitu Abi. Pangapunten dan minta maaf sekali lagi, kami mewakili ibu-ibu yang anggota baru atau murid baru, sehingga pertanyaannya hanya sepele Abi. Abi dari kemarin sudah menerangkan bahwa ilmu, amal, dan istiqomah. Amal tanpa ilmu itu juga akan tidak baik atau rusak amalnya. Amal tanpa ilmu juga berantakan semuanya. Dan ilmu itu ada di sifat wajib Allah. Kita yang baru kenal ini mempermudah untuk Allah itu wujud, berarti kita tidak wujud pakai sifat-sifat Allah itu agar kita mudah menerima begitu Abi. Sifat wajibnya Allah berarti kita lawannya sifat wajib dan jaiz. Yang kami pertanyakan Abi, karena kami murid baru, minta maaf semuanya, apakah sifat wajib Allah itu ada dasarnya Abi? Nanti kalau belajar maksud dasar Quran, dasar Quran lengkap, atau hadis begitu Abi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait aqaid seket atau sifat wajib Allah dan Rasul, nanti juga saya titip pakai tentang hujahnya, berarti Quran atau hadis ada. Jangan khawatir Mbah, pasti ada, sebab ini nanti jenengan berhadapan dengan orang-orang yang selalu bertanya, "Ndi dalile? Kalau nggak ada dalile, moh aku." Lah ngoten nggih. Oke, kita sudah siapkan semuanya. Cuman ketahuilah, Al-Quran itu adalah ayang-ayangi Al-Quran Karim, ayang-ayangi Al-Quranul Qadim. Artinya nopo? Al-Quranul Karim ini kalau boleh saya katakan adalah sumber dari Al-Quranul Qadim. Mengapa harus muncul Al-Quranul Karim, wahyu Allah? Apakah Injil itu enggak sempurna? Kalau sama-sama itu wahyu Allah sempurna, mengapa harus berpindah lagi kitab lagi, ganti sampak double ping papat? Jawabannya sederhana, andai kata wahyu Allah itu disampaikan sesuai dengan substansinya, sesuai dengan maksud
makosidul a'domnya, gak mungkin akan Allah turunkan wahyu nama berikutnya. Oleh karena semua sejarah mulai Zabur, Taurat, Injil itu terasa maksudnya itu diselewengkan oleh orang-orang yang hatinya itu condong terhadap nafsunya, maka muncullah Al-Quran. Saya tidak menyudutkan agama lain loh Pak, boten. Maksudnya adalah biar kita tahu tentang masalah wahyu itu bagaimana toh. Masalah wahyu itu nggak boleh ada kecampuran perkara dunya mboten angsal. Artinya fitrah. Lah pertanyaannya sekarang, apakah Al-Qur'anul Karim itu ada indikasi gerakan mengubah? Nggih sampeyan tingali dhewe. Sing jelas wonten wahyu sing jaga iku namung Gusti Allah. Tatkala fotokopine rusak, lah karena filenya aslinya ada, lah gak khawatir nanti muncul maneh. Lah gambar iku akeh sing edit edit gak aslinya. Akhirnya orang itu ngene, umpama iku mang unde-unde bunter ya asli. Iki unde-unde apa jemblem dadine ngono. Sebab habis diedit padha ambek nanggone medsos lho Pak. Sampeyan kenalan ambek wong. Wajah iku diedit. Asale ku celeng. Asline celeng. Diedit saged Pak. Wah dadi wis kaya wong Eropa. Saged mengedit. Berarti bukan asli. Lah berhubung diedit dirubah, aslinya masih ada. Lah diturunkan lagi. Iki lho asline. Lho ngoten lho niki. Makanya jangan gampang ketipu dengan persoalan jobo di luar. Memang di luar iku penggaweane nipu adunya mataul hurur. Lah itu wis. Jadi Bu, tetap nanti akan kami seratkan hujahipun. Siap-siap bawa tulisan ngoten. Nggih. Ibu tasik wonten. Monggo Bu. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, perkenalkan nama saya Mawan Rahim, asal dari Sulawesi Tengah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan atas fasilitas yang telah diberikan di tempat ini selama beberapa hari ini, juga atas ilmu yang telah diberikan. Mohon izin, saya ingin bertanya Gus. Pertama saya ingin menyampaikan tentang mimpi, mohon penjelasannya. Sebelum saya datang di tempat ini, sebelumnya saya melihat video yang di YouTube, yaitu ada 10 episode video sebelumnya. Itu di tengah-tengah saya menonton video tersebut, saya tertidur. Pada saat saya tertidur, saya melihat diri saya itu ada di dalam video tersebut, ikut dalam majelis tersebut. Itu yang pertama. Kemudian tentang mengamalkan zikir sirul asrar, saya kadang-kadang mencoba dalam ibadah merasa bahwa yang berperan itu hanyalah Allah dan berusaha untuk meniadakan diri saya. Ketika itu saya tiba-tiba ingin menangis.
dan kadang-kadang keluar air mata. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, itu apa tanda seperti itu? Kemudian masuk pada pertanyaan tentang fana'u zikri. Ketika seorang salik dalam khalwatnya telah sampai pada fana'u zikri, apakah akal dan jasmani seorang salik tersebut sadar atau tidak sadar seperti dalam keadaan tidur? Kemudian apakah fana'u zikri itu bisa terjadi pada seseorang dalam keadaan sadar atau tanpa berkhalwat? Kemudian pertanyaan yang kedua, kemarin dijelaskan bahwa segala sesuatu selain Allah yang ada dalam hati itu adalah kegelapan. Pertanyaan saya, apakah sesuatu juga selain Allah yang ada dalam pikiran kita itu adalah kegelapan? Semisal kita memikirkan pekerjaan dan hal-hal tentang keduniaan. Dan bagaimana cara kita membedakan sesuatu selain Allah yang ada dalam pikiran dan dalam hati kita, sehingga kita bisa menghilangkannya. Berikut pertanyaan yang terakhir tentang sifat Allah yang 99, yaitu Asmaul Husna. Saya pernah mendengar katanya ada nama Allah yang ke-100. Jika ada, apa nama Allah yang ke-100? Demikian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisaran di dalam mimpi terkait dalam mimpi saya melihat terlibat di dalam majelis saya sendiri. Apa artinya itu? Kalau boleh saya katakan, PT iku wajib dikelompokkan jadi satu dalam kandang ayam. Jangan pernah ayam itu dicampur dengan kelompok garangan. Artinya apa? Orang yang beriman dan tidak beriman, jelas Allah pisah. Artinya jenengan mengapa kok dikelompokkan dan terlibat di dalamnya? Jawabannya karena satu frekuensi, satu iman. Iman kepada siapa? Ya kepada ilahukum ilahu wahid. Kalau enggak mungkin jenengan mau untuk memahami, nyetel tok wis wegah ngaji tae ae ngoten biasai. Bahkan ada mengatakan terhadap nomor saya di WA saya, ajaran roti tapi rasa tahi. Kula nggih guyu wis babano nek wis gelem jeglak lah karo rasane anggo ngoten. Bon niku maksudnya berarti jenengan terlibat ditarik Allah ruh sampean iku dalam iman yang bertauhid. Pun satu. Dua, kisaran masih mimpi terkait masalah zikir. Ketika saat sampai pada illallah, hanya Allah yang ada, mengapa saya kok menangis? Itulah maksud subhanaka inni kuntu minal zalimin. Memang Pak, seseorang kalau sudah tahu mana yang hak dan yang batil di mata Allah, pasti seperti itu. Mengapa dia kok yang menangis? Karena merasa dolim dulu kita itu berpuluh tahun hati ini selalu maksiat pada Allah. Hubbud dunya khati'atun kabiratun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dalam hadisnya seperti itu. Cintanya hati terhadap dunia itu adalah kesalahan yang amat besar terhadap Allah. Pun di dalam fana'ud dzikri, ketika kami ditarik di situ, apakah akal itu dalam kesadaran ataukah bisa itu terjadi akal dalam ketidaksadaran, dan ataukah khalwat itu bisa terjadi ketika saat yang namanya jasmani ini tidak disebut khalwat di dalam ibadah murni. Jawabannya gini, ketika si salik itu ada di alam muraqabah, ditarik ning alam fana, itu ada macam dua, Pak. Biruhin fakot au ma'a aklihi. Yang kedua, pertama bisa jadi ruhnya saja. Kalau ruhnya saja berarti kesadaran secara akal, ruhnya saja. Tapi tetap ruh ini sudah tidak lagi bisa memandang kecuali hanya wujud Allah. Lah terus berarti masih ada dua, ruh yang memandang, wujud Allah yang boten ngoten. Jadi nama ruh iku ya wis fana, tidak ada. Nama Allah ya juga tidak ada. Rasa ning dodo niku otomatis muncul keakuannya. Paham ya? Nek cara Quran disyariatno dalam surah Toha ayat 14, inilah innani anallah la ilaha illa ana. Jikalau ikut ditarik ma'a aklihi, seakalnya saja, ya niki Pak, dalam ketidaksadaran akal jenengan, berarti bisa dikatakan di mata orang syariat jenengan iki orang majdub, orang zadab. Jadi sudah tidak lagi terikat dengan hukum syariat, sampean sudah enggak terikat. Jadi hukum-hukum pada orang lain itu enggak berlaku bagi jenengan. Mengapa harus diproses di dalam alam fana? Karena ini kan selangkah ke alam makrifat, alam kesucian. Jadi tidak boleh ada kebatilan. Lah kebatilan ini wujud selain Allah itu batil, batal. Di dalam akal mempunyai angan-angan tentang masalah duniawiyah. Apakah itu disebut mesti alam kegelapan? Tinggal pertanyaannya kembali kepada apakah ruh itu yang ditarik sukma atau akal tidak ditarik. Kalau ruh ini ditarik, bagi ruh gak mengenal kegelapan, walaupun akal ini mikir kesenangan dunia modern. Tetap yang namanya ruh itu dalam kefitrahan. Tentang Asmaul Husna yang tertera di dalam Al-Quran itu ada 99, katanya ada yang ke 100. Yang 100 iki yang mana? Pun Pak tak prosesi songo 99 itu harus diahadiyahkan. Ahadiyah itu harus dikumpulkan jadi satu ini. Terus dimasukkan Ismul Jalalah. Ismul Jalalah itu nama Jalalah mana? Allah. Boleh ini jenengan anggap ke 100 nama Allah. Allah iku ke 100 iki secara lahir. Ahadiyah menuju ke ahad. Walaupun mengucapkan Allah
iku bisa jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur. Wis. Tapi kalau hubungannya dengan rohania bagaimana? Gini Pak, hidup yang ada di luar, di dalam, di kiri, di kanan, apapun, fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Al wujuduhu yaiku al ahadu. Ngeten. Setiap makhluk apapun itu telah dilimputi yang namanya sesuatu yang samar, yaitu hidup. Ya, sing dimaksud hidup ini bukan sifat, tapi mausufnya hidup, yaitu wujudnya Allah yang dalam Al-Quran katakan laisa kamislihi sayun. Ya ini ahad. Jadi sudah tidak melihat hidup itu banyak di A, si B, si C, di Ar-Rahman, di enggak. Jadi sudah ada proses ahadiyah menuju ahad. Ahadiyah itu proses didadekno siji, akhirnya dadi siji jadi satu, namanya ahad. Inilah yang disebut urip kang tunggal, sejatine urip dan atau ahad. Ya itulah Pak, kalau dalam Al-Quran innani anallah iki, itu bergelora di dalam hati panjenengan. Terus sinten makna yang ke-100 iki lho, paham ya? Diwujudno asma sifat urip, itu makna yang ke-100 mekaten. Ayo Ibu, Bapak wis telong, Ibu mang sing terus tangklet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri Gus. Nama kami Nurul Aini dari Jakarta. Kami mengikuti Tausiah Gus kurang lebih 3 tahun yang lalu. Namun hal ini ada ceritanya sebenarnya. Pertama-tama kami mimpi dengan Rasulullah. Kemudian kami berdialog dengan beliau. Kami bercerita, kami bertanya, ya Rasul, mengapa waktu saya ibadah haji tahun 94 kok di situ kami itu sedang sholat subuh, saat itu kami sedang sujud, itu melihat di Ka'bah itu tidak ada sama sekali orang, yang ada hanya kami dan Rasul. Terus kami tanya, ya Rasul, kenapa kok tidak ada orang sama sekali gitu. Jawab Rasul begini, memang mereka tidak ada. Loh, kok mereka tidak ada? Nah, sedangkan saya dan Rasul ada. Kami bilang begitu, tapi beliau tidak menjawab. Kemudian beliau pergi bergabung dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah kami mimpi itu, baru kami menemukan ponpes saya baru. Hingga saat ini kami mengikuti hampir tiap hari. Itu yang pertama Gus. Terus kemudian yang kedua, kami selama ini kurang lebih 6 tahun itu membuat kajian yang kami kirim kepada rekan-rekan kami. Ya kurang lebih mungkin dibaca sekitar 200 orang. Sudah kami buat judul sampai 254. Ya, namun judulnya itu sekitar syariat, dan juga kami masukkanlah kajian-kajian Gus. Nah, apakah berjalannya saya syariat dan kajian-kajian Gus itu ini kami tidak munafik gitu Gus. Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami garis bawahi, tidak ada siapa-siapa kecuali jenengan kali baginda Rasul. Pertama, itu menunjukkan bahwasannya kita dibuka tentang masalah alamul mukasafah. Apakah itu jabarut, apakah itu lahut, ataukah malakut. Itu urusan Allah. Walaupun itu tidak ada siapa-siapa, hanya berdua, itu menunjukkan bahwasanya sebetulnya tidak ada siapa-siapa, yang ada cuman Allah. Tapi itu kok muncul ada dua, saya dengan baginda. Oke, itulah prosesnya, mulai dari la ilaha illa anta untuk masuk la ilaha illa ana. Lalu yang kedua tentang membuat kajian yang kusampaikan terhadap para teman-teman akhwan. Kajian saya ya tidak lepas dari syariat, ya juga tentang tauhid. Apakah kami masih atau kami disebut orang munafik? Ini Pak Bu, siapa sih orang munafik itu? Dalam surah Al-Baqarah kami sudah selesaikan Al-Quranul Qadimnya, itu ternyata orang munafik adalah orang yang ketika ruhnya itu sudah dinyalakan nur tauhidnya oleh Allah, terus dia ruh tidak mau buktekno yang namanya keesaan Allah iku piye. Itu orang munafik. Seorang atau ruh yang sudah dinyalakan nur makrifat nur tauhidnya, tetapi dia tidak lanjut untuk menuju nur makrifat. Dan nur makrifat Allah nyalakan, iku alasannya karena jenengan wajahidu fisabilihi, merangi nafsunya yang disebut tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa dari seluruh kotoran-kotoran hati yang kusebut kulluma siwallah, setiap apa perkara selain Allah. Jadi jenengan kalau sudah, walaupun kholwat itu jenengan tidak jenengan lakukan secara khusus, akan tetapi secara umum atau ibadah tidak murni, itu kok nyantol, berarti bukan termasuk golongan orang munafik. Mekaten nggih Bu, monggo melih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.